Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Sukacita. Apa kabar? Sukacita. Adik-adik bisa mengambil Alkitab. Kita persiapkan. Dan adik-adik udah makan, udah rapi, kita bisa mulai untuk ibadah di rumah masing-masing. Kita bernyanyi lagu Tuhan Pencipta Semesta. Ayo adik-adik berdiri semuanya. Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuayanya yang Kau beri. Adik-adik tadi sudah ambil Alkitab. Kita buka dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Nanti yang membawakan kabar berita baik yaitu Engku Andre. Ya adik-adik, sebelum kita dengarkan firman, kita akan bernyanyi lagu firman Tuhan ada di hatiku. Mari adik-adik berdiri dan kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum mendengarkan kabar baik dari Engku Andre, kita berdoa. Adik-adik tutup mata, lipat tangan, jangan ribut ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami melakukan ibadah sekolah minggu melalui streaming Tuhan. Dan kiranya Kau berkati adik-adik kami, orang tuanya, opungnya, siapa saja ada di rumah itu, berikan kesehatan dan dapat mendengar dengan baik
dan dapat juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami serahkan kegiatan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih Ci Heti. Yeay, sekarang siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, semuanya sudah siap ya. Sebelum ku cerita, aku mau nanya dulu nih. Gimana sih kabar adik-adik sekolah minggu? Apa kabarnya adik-adik? Sukacita. Sekali lagi, apa kabar adik-adik? Sukacita. Yeay, walaupun kita masih beribadah di rumah, Tuhan mau supaya kita tetap sukacita. Ya adik-adik, sebelum Engku bercerita, Engku mau nanya, siapa yang ingat siapa ya yang cerita minggu lalu? Cihani, betul. Cihani cerita tentang apa ya? Ada yang ingat? Pasti pada ingat. Cihani bercerita tentang penciptaan. Berapa hari ya Tuhan Allah menciptakan seluruh alam semesta ini? Berapa hari? 6 hari. Pintar. Mulai dari terang pada hari pertama, lalu ada cakrawala, lalu ada laut, daratan, dan tumbuh-tumbuhan pada hari yang ketiga. Pada hari yang keempat ada benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Pada hari yang kelima ada burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut yang Tuhan ciptakan. Pada hari yang keenam Tuhan menciptakan hewan-hewan yang ada di darat. Dan kita, manusia, Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Pintar semuanya pada ingat. Hebat. Nah, sekali lagi. Ayat hafalan minggu lalu apa ya? Ayo, siapa di sini yang menghafal ayat hafalan yang diberikan oleh Chani? Coba kita buka ya. Kita baca kembali dari Kejadian 1 ayat 27. Isinya adalah, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Semoga semuanya pada hafal ya. Sekarang Engku mau melanjutkan cerita Cihani. Setelah Allah menciptakan seluruh alam semesta selama 6 hari, apa ya yang Allah lakukan? Ada yang ingat? Ayo kita sama-sama membaca Alkitab kita. Dipersiapkan Alkitabnya? Sudah? Alkitabnya kita buka Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal kedua ayat 1 sampai 4a. Sampai situ dulu ya. Nanti ada lanjutannya, tapi kita bacanya sampai ayat 4a dulu. Yuk kita baca sama-sama. Yang sudah bisa membaca, ikuti ya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 4a. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Jadi, apa yang Allah lakukan pada hari yang ketujuh? Pada hari yang ketujuh, Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Lalu Allah memberkati dan menguduskan hari tersebut. Jadi, sudah 7 hari kita pelajari. Hari pertama sampai hari yang ke-6, Allah menciptakan langit dan bumi. Pada hari yang ketujuh, Allah berhenti dari segala pekerjaannya, lalu memberkati dan menguduskan hari tersebut. Kita
kita bisa belajar apa ya dari bacaan Alkitab kita saat ini? Kita bisa belajar bahwa Allah mempergunakan waktu dengan baik dan teratur. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus melakukan hal yang sama. Kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Walaupun saat ini kita lebih banyak berada di rumah, bukan berarti kita bisa malas-malasan. Tidak boleh adik-adik ya. Walaupun kita saat ini lebih banyak berada di rumah, kita harus tetap mempergunakan waktu dengan baik. Contohnya seperti apa? Tiap hari kita harus tetap bangun pagi-pagi. Setelah bangun kita ngapain? Berdoa, kita bersyukur bahwa masih Tuhan berikan kesehatan. Lalu setelah berdoa, adik-adik bisa mandi, bisa bersih-bersih, bisa bantu mama. Nah, bisa juga adik-adik mempersiapkan tugas atau PR yang sudah diberikan oleh guru dari sekolah. Dengan begitu, adik-adik sudah bisa mempergunakan waktu dengan baik. Seperti Tuhan yang mempergunakan waktunya dengan baik dan teratur. Lalu, satu lagi. Pada saat hari Minggu ini, seperti ini adik-adik. Siapa di sini yang sudah mandi sebelum melihat video ini? Ada yang sudah mandi? Atau ada yang belum mandi? Wah, untuk minggu depan, walaupun masih beribadah di rumah, kita harus tetap rapi pada saat beribadah. Bangun pagi-pagi, segera berdoa, lalu bisa mandi, bisa sarapan, lalu ikut beribadah di rumah. Gitu adik-adik. Ya. Sebelum Engku melanjutkan cerita, Engku mau tanya, di manakah manusia pertama yang Tuhan ciptakan itu tinggal? Ada yang tahu di mana manusia pertama tinggal? Di suatu taman yang sangat indah. Ayo, ada yang ingat? Yuk, kita baca kembali Alkitab kita. Lanjutan tadi ya, Kejadian 2 ayat 4b sampai ayat 15. Kita baca bersama-sama. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi sudah tahu ya, di manakah manusia pertama Tuhan tempatkan? Di Taman Eden. Betul, Taman Eden adik-adik. Taman yang begitu indah. Bukan hanya indah, di taman itu
Tuhan juga menyediakan semua yang dibutuhkan oleh manusia, termasuk makanan dan juga minuman, karena di sana ada sungai yang mengalir dan sungai yang sangat indah adik-adik. Iya, manusia ditempatkan di Taman Eden. Kita juga saat ini ditempatkan di rumah kita masing-masing. Wah, ya adik-adik, Tuhan sudah menempatkan kita di rumah kita masing-masing. Dan itu pastilah tempat yang terbaik adik-adik. Di rumah kita masing-masing, kita harus bersikap dengan baik. Kita harus menuruti perintah mama, perintah papa. Kita juga harus sayang sama adik, sama kakak, sama abang, sama semua yang berada di dalam rumah. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan selalu memberkati rumah kita. Iya adik-adik. Apa ya yang bisa kita pelajari untuk cerita kita minggu hari ini? Ada 2 hal. Yang pertama, kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Walaupun kita saat ini lebih banyak berada di rumah, Tuhan mau kita mempergunakan waktu kita dengan baik. Yang kedua, kita harus menjaga dan memelihara rumah kita masing-masing. Seperti Tuhan yang menempatkan manusia pertama di Taman Eden, demikian juga Tuhan menempatkan kita masing-masing di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu, kita harus menjaga dan memelihara rumah kita. Pintar. Semoga dalam masa seperti ini, masa pandemi ini, kita tetap dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik walaupun kita hanya berada di rumah. Seperti ayat hafalan kita untuk minggu ini. Coba dibuka Alkitabnya dari Efesus 2 ayat 10. Efesus perjanjian lama atau baru? Perjanjian baru. Betul. Efesus 2 ayat 10. Kita baca bersama-sama dan dihafal ya untuk minggu depan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yeay. Kita ini adalah ciptaan-ciptaan Allah dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik, iya, yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dalam melakukan perbuatan baik, kita harus jaga seluruh tubuh kita. Jaga tangan, jaga kaki, jaga mulut, dan jaga seluruh tubuh kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Hati-hati Tanganku yang Kecil. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Demikian cerita kita minggu hari ini untuk menutup ibadah
kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Sebelum berdoa, kita nyanyikan lagu Ibu Jari. Ibu jari dan telunjuk jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mulai berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih kami sudah melaksanakan ibadah pada hari ini, pada hari Minggu ini ya Tuhan. Terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kami mau belajar ya Tuhan untuk mempergunakan waktu kami dengan baik. Selain itu, kami juga mau menjaga dan memelihara rumah kami, tempat di mana Tuhan telah menempatkan kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh keluarga kami. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita. Demikian juga Tuhan, untuk wabah COVID-19 yang saat ini masih melanda di seluruh dunia, Tuhan berkati kiranya wabah ini segera berakhir dan kiranya kami boleh melaksanakan kegiatan kami dengan baik kembali. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami ingin mengakhiri ibadah ini dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Terima kasih adik-adik, tetap semangat, sampai minggu depan. Dadah.